Yo Thinkers, kembali lagi sama aku JX Trada di JX Talk. Jadi sebelum kita mulai, aku mau minta maaf dulu karena udah lama banget nggak posting video. Sebenarnya bukan mau alasan, tapi ya proses lama ini karena memang kemarin tuh aku lagi coba untuk ngikut seleksi perguruan tinggi tempat aku mau mengambil magisterku, dan proses untuk pembelajaran di semester awal itu cukup banyak tugasnya, jadi belum sempat untuk buat video. Tapi kedepannya aku janji aku akan coba untuk buat lebih banyak video tentang psikologi dan tempat aku kuliah sekarang, tentang apa yang dipelajari di magister psikologi dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng jadi nggak ketinggalan untuk video berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram aku @jxtrada, karena di situ aku bakal posting informasi-informasi tentang psikologi. Dan kalau kalian suka juga dengan sulap dan magic ya, kalian juga bisa lihat di Instagram itu. Oke, so tanpa basa-basi kita langsung saja mulai JX Talk. I know gold is not enough. She's a diamond under. Wanna lay you Hari ini aku akan coba untuk mengklarifikasi beberapa mitos yang terjadi tentang psikolog, dan kira-kira psikolog itu pekerjaannya apa. Langsung saja, mitosnya. Jadi mitosnya itu psikolog dan psikiater itu sama. Jadi kebanyakan orang itu menyamakan psikiater dan psikolog. Nah, sebenarnya keduanya itu berbeda, cukup jauh berbeda. Bukan cukup berbeda, sangat berbeda. Karena satu, dari segi pendidikannya, psikiater adalah dokter spesialis. Mengambil S1 kedokteran, dapat gelar dokter, lalu mengambil spesialis kejiwaan, makanya gelarnya itu SPKJ. Dan karena belajar kedokteran, maka psikiater itu bisa untuk meresepkan obat. Nah, psikolog itu adalah gelar magister profesi untuk psikologi. Jadi S1-nya itu kita ngambil psikologi, mendapat gelar SPSI atau sarjana psikologi. Lalu kita mengambil magisternya. Magisternya itu juga dibagi dua. Yang pertama itu science, dan yang kedua itu profesi. Nah, kalau science itu kita belajar tentang keilmuan dari psikologi, dan gelarnya itu MPsI atau magister psikologi. Nah, yang sama dan atau mirip itu dengan psikiater itu yang kedua, itu yang psikolog profesi. Dan nanti ketika kita sudah mengambil magister psikologi, itu akan ada penjurusan namanya. Penjurusan itu lebih ke mengarahkan kita ke arah mana kita mau bekerja nantinya, atau fokus pembelajaran kita itu kemana. Jadi kalau di USU ada 4, ada pendidikan, ada organisasi, industri organisasi, ada klinis dewasa, dan klinis anak. Yang klinis inilah yang mirip dengan psikiater tadi. Sebenarnya apa sih pekerjaan dari psikolog itu? Pekerjaan psikolog itu cukup beragam dan sangat luas ya. Jadi kita nggak bisa spesifikkan, oh cuman dalam bidang kesehatan saja, nggak bisa. Karena pekerjaannya itu secara umum itu dibagi menjadi tiga divisi. Yang pertama itu akademis, yang kedua itu medis atau kesehatan, dan yang ketiga itu psikologi terapan. Sebenarnya psikolog itu bisa bekerja di mana saja selama yang difokuskan adalah kualitas dari perilaku manusia. Selama ada manusia, pasti psikolog itu bisa bekerja di situ. Bidangnya itu bukan cuma bisa di perusahaan, di rumah sakit, ya, di sekolah, tapi juga bisa kayak di penerbangan, olahraga, itu juga ada psikolog-psikolognya. Sekarang kita akan coba untuk bagi lebih dalam, kira-kira pembagian dari 3 itu apa-apa saja. Yang pertama kita bahas tentang akademis, psikolog akademis. Psikolog akademis ini banyak banget ya, kayak psikolog sosial itu termasuk psikolog akademis, psikolog pendidikan termasuk, psikolog evolusi, biologi, psikolog kognitif, psikolog perbedaan individu, psikolog perkembangan, dan banyak lainnya. Psikolog akademis itu intinya itu lebih ke
bagaimana psikologi itu digunakan sebagai pendalaman dalam bidang keilmuan. Lalu kita masuk ke ranah kesehatan atau medis. Bagaimana psikologi itu, ilmu psikologi digunakan untuk membantu dalam bidang kesehatan. Yang pertama itu ada psikolog klinis. Nah, psikolog klinis inilah yang nanti cukup bersinggungan dengan psikiater. Nah, di sini psikolog klinis perbedaannya dia nggak bisa meresepkan obat, tapi intervensinya itu menggunakan pendekatan-pendekatan psikologi seperti psikoterapi, konseling. Lalu ada neuropsikolog, lebih ke saraf ya. Lalu ada psikolog konseling. Nah, psikolog konseling ini lebih ke pendekatan konseling untuk membantu dalam bidang kesehatan. Lalu selanjutnya kita masuk ke psikolog terapan. Psikolog terapan ini lebih ke bagaimana implementasi psikologi digunakan dalam perusahaan, organisasi. Makanya ada psikolog organisasi, lalu ada human resource, designer untuk user experience atau pengalaman dari pengguna, dan spesialis faktor manusia. Dan mungkin ada banyak lagi yang lainnya, tapi ini secara umum pembagian jenis-jenis dari psikolog. Intinya pekerjaan psikolog itu sangat beragam dan nggak bisa kita kerucutkan menjadi beberapa saja. Nah, semoga informasi-informasi ini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin suka psikologi atau mungkin mau mengambil magister psikologi nantinya untuk menjadi psikolog, dan supaya persepsi orang itu bisa benar ya ke depannya. Jadi itu Thinkers, jika kalian suka jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman keluarga sehingga informasi ini bisa menyebar dan membantu lebih banyak orang. Jadi aku Jaya Ekstrada, don't forget to keep thinking and see you in the next video.